Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Rekan-rekan semua, kita eh, lanjutkan pembahasan data analitik kita dengan model asosiasi ya. Jadi model asosiasi ini sering disebut sebagai market basket analysis ya, yang paling populer karena kasus yang paling populer itu berkaitan dengan bagaimana kita mengelola produk yang ada di retail atau di supermarket seperti itu. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas tentang analisis asosiasi, kemudian ada 2 tahapan di dalam analisis asosiasi, itu frequent item set generation, bagaimana mengenerate item set yang frequent, yang sering muncul, dengan 2 pendekatan a priori, kemudian FP growth. Kemudian langkah keduanya adalah mengenerate rules ya. Kemudian kita lihat bagaimana evaluasi asosiasi, dan terakhir adalah ringkasannya. Nah, kalau kita lihat dalam struktur di machine learning, posisi association rules ini ada di sini. Ya, dia berkaitan dengan atau merupakan bagian dari model supervised learning. Ya, ini sedikit gambarannya saja. Nah, apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi atau analisis asosiasi? Nah, di sini mengatakan atau didefinisikan studi yang berkaitan dengan what goes with what gitu ya. Jadi sesuatu yang muncul dengan sesuatu. Dicontohkan jika konsumen membeli barang X, maka dia juga memberi barang Y. Nah, kita ingin melihat bagaimana asosiasi atau hubungan di antara kedua variabel ini atau kedua jenis produk yang dibeli ini. Ada simptom apa nih yang berkaitan dengan ini? Nah, di sini dikatakan asosiasi itu berkaitan dengan kejadian atau aktivitas transaction based ya, atau event based, karena dia akan di-trigger oleh setiap event, setiap kejadian transaksi ya. Jadi muncul setiap transaksi itu akan menambah perbendaharaan pembelajaran mengkaitkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, satu atau beberapa produk dengan beberapa produk yang lain. Lebih populer, analisis ini disebut dengan market basket, atau istilah lainnya ada affinity analysis. Ya, originate with study of customer transaction database to determine association among item purchase. Jadi intinya adalah kita ingin melihat dari data-data transaksi konsumen itu asosiasi di antara produk-produk atau item-item yang dibeli. Nah, ini banyak digunakan di dalam sistem rekomendasi. Ya, contohnya di sebelah kanan ini contoh dari capturean halamannya si Amazon. Ya, jadi di Amazon itu, dan ini juga ada di beberapa sistem yang lain, orang yang membeli satu barang tertentu itu biasanya membeli barang apa lagi. Nah, ini bisa dijadikan referensi atau penawaran kepada orang-orang yang sedang melihat satu barang tertentu atau sudah membeli satu barang tertentu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam konsepnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa istilah yang perlu dikenali ya, berkaitan dengan association rules ya, aturan asosiasi. Pertama adalah item set. Yang disebut item set ini adalah kumpulan dari satu atau lebih item. Ya, kumpulan dari satu atau lebih barang. Misalkan di sini contohnya adalah milk, bread, diaper ya, dibatasi dengan kurung kurawal ini menggambarkan ini adalah satu item set. Ya, ini satu item set. Nah, K item set ya, K item set ini menggambarkan item set yang mengandung K item. Jadi dalam konteks contoh di atas ini adalah item set 3. Ya, item set yang mengandung 3 item, milk, bread, sama diaper. Oke, ini yang pertama, pemahaman mengenai istilah item set. Yang kedua adalah support count. Ya, sering dinotasikan dengan sigma. Ini adalah frekuensi kemunculan dari item set. Ya, misalkan kalau kita ingin tahu berapa support count dari milk, bread, sama diaper di transaksi ini. Ini transaksinya di sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini yang ada milk, diaper, sama bread,
bread, milk, diaper, bread, milk, diaper. Yang lainnya nggak ada, berarti tidak ada 2 ya. Support count-nya itu ada 2. Jadi ada 2 transaksi yang mengandung item set ini. Nah, kemudian ada istilah support ya. Kalau tadi support count, kalau ini support. Nah, support ini adalah fraksi atau proporsi dari transaksi yang mengandung item set ini. Jadi kalau tadi support count-nya itu 2 ya dari milk, bread, diaper, maka supportnya ini adalah 2 dari total 5 transaksi. Dari 5 transaksi ada 2 transaksi yang mengandung item set ini. Ya, 2/5 berarti 0,4 atau 40% supportnya. Nah, kemudian ada istilah lain yang namanya frequent item set. Item set yang sering muncul. Ya, item set yang banyak ada di dalam transaksi kita. Nah, ini adalah item set whose support is greater than or equal to min sub threshold. Jadi ini adalah item set yang memiliki nilai support itu lebih besar atau sama, minimal sama dengan min sub minimum support. Jadi pada saat kita menganalisis, kita menggunakan satu ukuran ya, batasan minimum untuk nilai support disebut dengan min sub ya, minimal support. Nah, yang disebut dengan frequent item set itu adalah item set yang memiliki nilai min sub minimal ya. Yang memiliki nilai support minimal sebesar min subnya. Gitu. Oke ya. Nah, ini beberapa istilah yang perlu kita pahami sebelum kita masuk lebih dalam mengenai aturan asosiasi. Nah, kalau kita lihat aturannya itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Diaper, herbal. Maksudnya jika diaper, maka herbal. Nah, jika orang membeli diaper, maka kalau dia ditawari herbal, potensi untuk membelinya tinggi, artinya dia mau membeli. Orang yang membeli milk sama bread, kalau ditawari diaper atau coke, dia mau membeli. Kira-kira seperti itu. Nah, jika maka di sini, ini sifatnya bukan causality, ya, bukan hubungan sebab akibat, tapi co-occurrence, ya. Kejadian bersama, kemunculan bersama. Ya, nah itu arti dari association rule di sini bukan dalam arti jika maka, di sini adalah kausal, hubungan sebab akibat, tapi hubungan co-occurrence. Oke. Nah, kita lanjutkan matriks yang digunakan ya untuk mengelola atau memunculkan, mengenerate association rules ada beberapa. Pertama adalah ukurannya adalah support dan confidence. Nilai support itu di atas dari min subnya, nilai confidence itu di atas dari min confidence adalah minimal confidence. Jadi kita harus menetapkan support kita minimal berapa, confidence kita minimal berapa. Nah, angkanya biasanya angka prosentase ya, jadi 0 sampai 100 ya batasnya. Nah, misalkan di sini contoh dari association rules itu digambarkan dalam bentuk format X maka Y, ya, di mana X adalah item set, Y juga adalah item set yang bisa terdiri dari satu atau lebih produk. Ya, nah yang di sebelah kiri yang X ini dikatakan antecedent, ya, dan yang Y kita katakan sebagai konsekuen, ya. Yang di sebelah kiri sering diistilahkan sebagai LHS, ya, left hand side. Di yang kanan ini RHS, right hand side. Ini aplikasi juga digunakan istilah itu, ya, left hand side dan right hand side. Nah, misalkan kita punya contoh aturan asosiasi milk, diaper, maka herbal. Nah, kalau kita lihat di sini artinya yang X-nya itu adalah milk, diaper, kemudian yang Y-nya ini adalah herbal. Ya, jadi X-nya itu adalah milk, diaper, kemudian Y-nya adalah herbal. Nah, kita bisa menghitung atau menentukan ukuran-ukuran metrik-metrik dari asosiasinya. Pertama adalah support. Tadi dikatakan ini adalah proporsi dari
transaksi yang mengandung baik X dan Y. Ya. Jadi kalau kita lihat supportnya untuk yang X, ya, untuk yang X supportnya itu adalah yang ada milk sama diapernya. Kita lihat yang ada milk sama diaper, milk diaper, milk diaper, milk diaper. Ya. Jadi dari 5 itu ada 3 ya, yang mengandung milk diaper. Maka nilainya 0,6. Nah, kemudian support untuk Y. Ya. Jadi kita lihat sigma dari herbal. Oh, ini support count-nya dulu ya. Oh, support dari X ya, itu adalah sigma dari milk diaper dibagi dengan transaksinya. Nah, ini juga yang herbal. Support dari Y itu adalah sigma dari herbal. Yang mengandung herbal kita lihat di sini 1, 2, 3. Yang mengandung herbal ada 3 dari 5 transaksi. 0,6. Nah, kalau kita ingin menghitung support dari XY, maka support dari milk diaper herbal, jadi yang mengandung 3-3-nya, milk diaper herbal berarti ada 2 dari 5 transaksi, ya, 0,4. Nah, selain itu kita bisa menghitung nilai confidence. Nilai confidence ini mengukur seberapa sering item Y muncul dalam transaksi yang mengandung X. Ya, seberapa sering herbal muncul dalam transaksi yang mengandung milk sama diaper. Ya. Nah, cara menghitungnya adalah sigma dari ketiganya ya, milk diaper herbal dibagi terhadap X-nya. Ya, sigma dari X-nya, milk sama diaper. Nah, support count-nya dari milk diaper herbal ya, tadi 2 ya. Dibagi dengan support dari milk sama diaper itu 3, berarti 2/3. Jadi nilai confidence-nya adalah 0,67. Ya. Dan satu lagi ukuran dari aturan asosiasi ya, yang biasanya digunakan untuk menentukan apakah aturan ini bagus atau tidak adalah leaf. Leaf ini mengukur seberapa penting ya sebuah rule. Jadi kalau kita ingin mengukur leaf dari rule-nya ini, milk diaper maka herbal, rumusannya adalah ini. Jadi support dari XY dibagi dengan support X kali support Y. Ya, support XY-nya kita sudah hitung di sini 0,4 dibagi dengan support X kali support Y 0,6 dikali 0,6 1,11. Nah, ini nilai leaf-nya. Nah, nilai leaf ini sama seperti nilai confidence, makin tinggi nilai confidence maupun leaf, maka kita bisa menyatakan atau memahami bahwa rules tersebut adalah rule yang baik. Ya, nah ini adalah ukuran-ukuran yang perlu difahami, perlu dimengerti cara perhitungannya, karena nanti pemahaman dari nilai-nilai ini di dalam pengolahan data itu sangat penting. Nah, sekarang bagaimana cara membuat rules-nya gitu ya? Bagaimana kita menemukan rules ini dari transaksi kita? Seperti tadi dikatakan di awal, pendekatannya ada 2 ya. Jadi ada 2 tahapan. Pertama adalah menentukan atau mengenerate frequent item set. Jadi dari transaksi itu kita perlu menganalisis, perlu mencari item set yang sering muncul. Ya, item set yang sering muncul. Nah, untuk mengenerate item set yang sering muncul ada 2 pendekatan, ya, ada a priori, ada FP growth. Nah, perbedaannya kalau a priori itu reduce number of candidate, ya, jadi mencoba mengekstrak jumlah kandidatnya, ya. Jadi memfilter jumlah kandidatnya. Kalau FP growth itu reduce number of comparison, ya, mengurangi jumlah dari perbandingannya. Nah, ukuran frequent item set seperti tadi dikatakan adalah item set yang memiliki nilai support di atas dari atau lebih besar sama dengan minimal support. Oke. Nah, tahap kedua setelah frequent item setnya kita generate, kita sudah tahu langkah keduanya adalah generate rule, ya. Generate rule di sini ada beberapa tahapan, bahkan di sini katanya a priori prinsip a priori juga bisa digunakan, ya, karena
pada dasarnya ketika di generate bisa saja kita mendapatkan rules yang banyak. Nah, kalau rules yang didapatkannya banyak, kita pusing juga gitu ya. Artinya kita bisa memilah mana memang rules yang memang paling penting gitu ya. Nah, pendekatan a priori juga bisa digunakan untuk mengurangi itu. Nah, frequent item set generation is still computational expensive ya. Jadi mengenerate ini tuh ya perhitungannya lumayan gitu ya. Jadi perlu computing power yang cukup tinggi untuk bisa melakukan ini. Nah, misalkan kalau kita punya 5 item ya. 5 item yang ditransaksikan, maka kemungkinan transaksi yang muncul, jadi kalau di sini D itu adalah itemnya, ya, maka kemungkinan item set yang muncul itu ada 2 pangkat D. Jadi kalau D-nya 5, kemungkinan ada 32 kombinasi ya dari kandidat, ya, kandidat item set. Jadi mulai dari yang 1 A, B, C, D, E, kemudian yang kombinasi 2 AB, AC, AD, AE, dan selanjutnya kombinasi 3 ABC, ABD, dan selanjutnya kombinasi 4 ABCD, ABCE, dan selanjutnya, dan yang terakhir ABCDE. Ya, 1 ini. Kombinasi in total ini ada 32. Jadi terbayang kalau di suatu supermarket itu ada 1000. Ya, ada 1000 item. Kalau ada 1000 item, maka tinggal menghitung 2 pangkat 1000 gitu ya. Kemungkinan munculnya kandidat item set. Nah, oleh karena itu, karena saking banyaknya ya, maka memang perlu dibatasi. Nah, cara pembatasan di sini itu salah satunya dengan pendekatan a priori. Nah, ya. Nah, kalau a priori di sini kita akan mengurangi kandidat, ya, mengurangi kandidat. Nah, ketentuannya, ya, di sini dikatakan if an item set is frequent, kalau item setnya itu sering muncul, then all of its subset must be also frequent. Maka turunannya, ya, turunannya yang mengandung item set ini itu akan frequent juga. Sebaliknya, kalau sebuah item set itu tidak sering muncul, maka subsetnya ya itu tidak sering muncul. Jadi kalau dicontohkan di sini, misalkan si AB ini ya setelah dihitung dia tidak frequent. Ya, tidak frequent artinya minimal nilai supportnya kurang dari minimal support. Nah, kalau kurang dari minimal support si AB-nya, maka turunannya yang mengandung AB seperti ini, ya, yang mengandung AB, semua turunan yang mengandung AB itu dikatakan dia infrequent juga, tidak sering muncul. Nah, ini konteks kita melakukan pemotongan di sini, ya, kita potong. Nah, alasannya di sini pemahamannya adalah support of our item set never exceed the support of its subset. Ya, nilai support dari item set itu tidak pernah melebihi dari subsetnya. Jadi kalau item set di sini kecil supportnya, maka di bawahnya nggak mungkin lebih besar. Oleh karena itu ya sudah, kalau yang di atasnya sudah tidak sering muncul, berarti bawah-bawahnya juga tidak sering muncul. Nah, itu yang disebut dengan property atau karakteristik anti monoton istilahnya ya. Nah, ilustrasinya kita lihat, misalkan dalam suatu transaksi ini ada 4 ya, ada 4 transaksi, 1 A, C, D, B, C, E, A, B, C, E, kemudian B, E, ya ada 4 transaksi. Nah, di sini kita tetapkan min subnya itu 50% atau 0,5. Ya, di sini C itu kandidat, L itu list. Maka kita akan menetapkan di sini kandidatnya. Kita akan menghitung nilai support untuk setiap item set. Ya, dimulai dengan satu item set ya, satu item set, jadi item set yang mengandung satu item. Nah, ketika kita hitung nilai supportnya, ya, ada satu di sini yang D itu nilai supportnya di bawah dari min sub. Nah, karena di bawah dari min sub, maka si D ini itu tidak akan masuk ke dalam kandidat, tidak akan diperhitungkan sebagai kandidat. Maka yang akan masuk di dalam kandidat adalah A, B, C, E. Nah, dari ABCE ini maka akan muncul ya kandidat item set AB, AC, AE, dan selanjutnya. Nah, kemudian dihitung kembali
ya nilai supportnya. Nah, setelah dihitung nilai supportnya untuk masing-masing kandidat, didapatkan seperti ini, 0,25, 0,25. Ada dua item set AB dan AE yang nilainya di bawah, ya, dari min sub. Ya, oleh karena itu AB dan AE itu akan dikeluarkan dari list di sini. Ya. Nah, kemudian dari sini dilanjutkan kembali untuk yang kandidat ketiga, karena ini semuanya di atas 0,5, berarti dia akan masuk ABE ini. Ya, dan kemudian dilanjutkan ke proses berikutnya. Ya, untuk yang 3 item set. Nah, ini bagaimana mengenerate frequent item set, ya, dengan menggunakan pendekatan a priori. Nah, sekarang kalau kita menggunakan pendekatan FP growth, ya, menggunakan FP growth, di sini kita menggunakan FP tree, ya, menggunakan pohon. Nah, kita lihat ilustrasinya, misalkan kita punya transaksi seperti ini, ya, ada 8 transaksi dengan masing-masing item yang ditransaksikan. Kita tetapkan di sini minimum supportnya itu 0,3 atau 30%. Maka kita lihat dari sini calculate minimum support 30%, berarti kalau dihitung count-nya itu 2,4, ya, 30% dari 8. Ya, dari 8 transaksi berarti 2,4. Nah, langkah kedua di sini adalah menentukan frekuensi occurrence. Jadi dari setiap item kita hitung di sini di dalam transaksi A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Ya. Kita kita urutkan di sini. Langkah berikutnya kita prioritaskan. Ya, diprioritaskan. Yang pertama adalah ini B, yang kedua adalah D, ya. Ini bisa B duluan, bisa D duluan karena sama. Berikutnya adalah 5, ya, A dan selanjutnya. Nah, setelah diprioritaskan, maka kita punya urutan prioritas ini. Ya, B, D, A, E, C. Nah, langkah berikutnya si transaksi ini itu diurutkan, ya, berdasarkan urutan dari prioritasnya di sini. Jadi kalau pakai urutan B, D, A, E, C, yang ini berarti B dulu, B, D, A, E, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya ini B, D, A, E, C, ini lengkap semuanya ada. Yang ini B, D-nya nggak ada, kemudian A, E, C, gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, setelah itu baru kita menggambarkan FP tree-nya, pohonnya. Ya, frequent pattern tree, ya, pohonnya. Kita mulai baris per baris, ya. Kita mulai dari awal di sini, ya. Kita mulai ada 1, pertama adalah B. B nilainya 1. Kemudian berikutnya turun ke bawah D 1. Kemudian berikutnya turun lagi ke bawah 1 A. Kemudian turun ke bawah E 1. Ya, ini adalah satu transaksi. Nah, kemudian kita lihat di transaksi kedua B, berarti ini 2. Kemudian D masih ke bawah, bisa berarti 2. Turun ke bawah A, berarti 2. Turun ke bawah E, 2. Masih ada lagi yang terusannya di sini. C, 1. Ya. Nah, yang berikutnya adalah B, A, E, C. Nah, pertama adalah B. Berarti di sini tinggal menambahkan 3. Yang berikutnya C. Nah, ini padahal ke bawah D. Berarti dia tidak ke bawah. Dia pindah ke tempat yang lain. Ya. B. Oh, BA, ya. Yang ketiga tuh BA. Jadi setelah B di sini nggak ke D, ternyata ke A. Berarti kita di sini bikin lagi. Ya. A 1. Ya, kemudian E turun ke bawah E. Kemudian turun ke bawah C. Nah, jadilah seperti ini nih.
Ya, jadi kalau ini kita ikuti semua transaksinya, maka kita akan mendapatkan FP3 seperti ini. Ya, dan kita bisa mengecek frekuensinya, apakah frekuensinya udah sesuai. B ada 6, kemudian D ada 6, ya, 4 tambah 2, 6, dan selanjutnya kita bisa menghitung frekuensinya. Nah, ini pendekatan bagaimana FP growth mengenerate frequent item set. Nah, di langkah berikutnya adalah, jadi ini sebetulnya tahapannya masih agak panjang kalau detail, tapi kita bisa mengenerate rules ya dari frequent item set yang sudah ditentukan oleh pendekatan a priori maupun FP growth. Ya. Nah, sini katakan given a frequent item set L, find all on empty subset F L such as F L minus F satisfied the minimum confidence requirement. Nah, kita bisa mengenerate rules atau aturan dari item set yang frequent, ya, yang item set yang frequent untuk bisa mengenerate rule. Nah, kalau misalkan kita punya item set A, B, C, D yang dianggap frequent, maka kemungkinan rules yang bisa dibentuk bisa A, B, C maka D, A, B, D maka C, A, C, D maka B, dan selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan confidence-nya dari masing-masing. Nah, kita akan mengeliminate, ya, kita akan mengeluarkan rules yang memiliki confidence di bawah dari min conf, ya, minimal confidence. Nah, itu adalah rules yang memang potensial untuk digunakan di dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti tadi dikatakan, karena dari item set yang frequent pun ketika dibuatkan rules, itu rules-nya bisa banyak juga yang muncul. Ya, jadi artinya kalau dihitung satu-satu itu juga perlu effort. Ya, artinya kita bisa mengurangi proses perhitungannya dengan memangkas sebagian dari prosesnya dengan menggunakan aturan a priori salah satunya. Jadi di sini bagaimana mengenerate rule menggunakan prinsip atau algoritma a priori, kita juga bisa menggunakan pola yang sama. Nah, sini dikatakan penjelasannya bagaimana kita mengenerate aturan secara efisien ya dari frequent item set. Secara umum katanya, confidence does not have anti-monotone property. Ya. Jadi nilai confidence itu secara umum tidak memiliki anti-monoton, ya, properti atau ciri-ciri anti-monoton. Contohnya di sini kalau confidence dari A, B, C maka D itu bisa saja lebih besar atau lebih kecil dari C maka confidence dari A, B maka D. Ya, karena ini berbeda ya item setnya. Jadi secara umum tidak, tapi katanya nilai confidence dari aturan yang memiliki item set yang sama, ya, itu memiliki memiliki properti anti monoton, ya. Jadi C A B C D lebih besar dari C A B C D lebih besar dari C A maka B C D. Jadi anti monoton itu dilihatnya dari sebelah kanan ya. Jadi makin banyak yang di sebelah kanannya itu makin kecil nilai confidence-nya. Nah, artinya apa? Kalau kita punya rule seperti ini, B, C, D maka A, maka turunannya yang A, B, A, C, A, D ya, yang di sebelah kanannya ini, ya, konsekuensinya yang lebih besar itu pasti lebih kecil confidence-nya dari yang di atas, nggak mungkin lebih besar. Nah, oleh karena itu kalau kita menemukan ini tidak lolos, artinya confidence-nya di bawah dari min conf, maka turunannya pun akan lebih kecil. Jadi ini kita bisa pruning ya, istilahnya itu di prune. Ya, prune itu kita potong. Ya, pohonnya itu kita potong. Ya, cabangnya kita akan potong. Nah, itu adalah pendekatan dari anti monoton. Oke. Nah, mungkin itu yang berkaitan dengan a priori. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan yang lebih detail itu bisa melihat reference ya, melihat sumber-sumber lain ya, untuk bisa mendapatkan itu.
Nah, jadi secara umum kita lihat ringkasannya adalah aturan asosiasi atau affinity atau market basket analysis itu menghasilkan aturan-aturan atau rules ya dari asosiasi antara item di dalam transaksi. Ya, sering diistilahkan sebagai recommended system, ya banyak digunakan untuk sistem rekomendasi. Ya. Metode yang paling populer itu adalah a priori. Ya, untuk melakukan mengenerate frequent item setnya. Untuk mengurangi kompleksitas perhitungan atau banyaknya perhitungan, kita hanya fokus kepada frequent item set. Performance diukur dari nilai confidence sama leaf. Jadi performansi dari rules, dari aturan itu dilihat dari nilai confidence sama leaf-nya atau diukur dari nilai confidence sama leaf-nya. Oke, nah itu mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran wawasan mengenai bagaimana kita mengelola data-data transaksi yang ada dan memunculkan insight atau informasi-informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Artinya kalau kita sudah tahu dari transaksi, maka dengan aturan-aturan ini kita bisa memberikan penawaran yang lebih custom ya kepada setiap konsumen sesuai dengan apa yang dibeli. Nah, jadi kalau selama ini mungkin Anda merasa kalau datang ke supermarket pasti ditawarinnya standar. Mau kalau di kasir itu mau pulsa, mau rokok misalnya, seperti itu ya. Tapi kalau dengan aturan seperti ini, sangat mungkin ketika seseorang membeli beberapa item tertentu, maka rules ini bisa digunakan untuk menawarkan si konsekuensinya ya dari sebuah rules. Nah, itu mudah-mudahan bisa difahami dan kita nantikan dalam sesi diskusi maupun praktek ya untuk asosiasi ini. Oke, terima kasih. Sampai di sini.